Kala itu, ketika mengikuti halaqah perdana, ekspektasiku begitu tinggi. Mendapatkan murabi yang asyik, menyenangkan, selalu ada waktu luang untuk sekedar menampung berbagai curhatan, pengertian, supel, pokoknya murabi ideal deh. Sampai suatu ketika, Allah memberikan pelajaran kepadaku bahwa halaqah, liko, ataupun mentoring bukanlah tentang siapa murabi kita, berapa jumlah teman murabi kita, tapi melainkan bagaimana kita bisa istiqomah dalam satu jamaah kebaikan. Bagaimana kita bisa mengambil imbroh atau hikmah dari murabi kita. Di balik keunikan halaqah itu, aku merasa halaqah yang kujalani tak sesempurna yang kuharapkan. Murabi yang begitu sibuk dengan berbagai aktivitas hingga terkadang beberapa kali halaqah ditiadakan. Sekalipun bertemu, kadang hanya ketemu dengan durasi waktu yang sangat sedikit. Waktu yang hanya cukup untuk curhat lalu pulang. Terkadang juga teman halaqah yang datang cuma 3 orang, bahkan hanya aku sendiri. Atau bahkan murabi tamu, atau juga halaqah mandiri bersama teman-teman. Dan pada akhirnya Allah memang ingin memberikan pelajaran berharga bagiku. Aku diamanahi membina satu halaqah. Ada sebuah beban di pundakku. Pertanyaan yang sering saja terlintas dalam benakku. Bisa istiqomah tidak? Bisakah aku membuat halaqah yang menyenangkan, asik, yang selalu ada waktu untuk mutarobiku, seperti layaknya dahulu aku berharap itu terhadap murabiku? Dan aku sadar, murabi bukan malaikat atau dewa. Murabi juga manusia yang punya keterbatasan. Murabi pun punya aktivitasnya sendiri, tak bisa 24 jam bersama kita. Murabi bukan seorang public speaking yang bisa dengan berapi-api menyampaikan materi. Seorang murabi adalah manusia yang Allah pilihkan untuk kita. Bahkan, murabi itu cerminan diri kita. Ibarat jodoh kita tak diberi pilihan untuk memilih murabi yang kita mau. Allah yang memilihkannya langsung untuk saling menguatkan kita dalam perjalanan dakwah ini. Meski mungkin mereka bukan orang yang pandai memberikan motivasi, bukan orang yang selalu siap sedia kala setiap kita butuhkan. Tapi percayalah, dalam malam-malam panjang, doa robitoh selalu mereka panjatkan. Ada nama mutarobinya yang terselip untuk tetap istiqomah berada dalam halaqah, dalam jalan dakwah. Aku sempat menangis, aku sempat ngambek untuk tidak hadir halaqah, karena merasa aku tak mendapatkan halaqah seperti yang aku inginkan. Lalu beberapa sahabat menguatkanku. Anti, boleh jadi anti di halaqah ini bukan agar anti banyak menerima, bukan agar anti memperoleh kesenangan dan kebahagiaan, tapi melainkan banyak memberi, menebar kebahagiaan untuk yang lain dengan kehadiran anti di sini. Solihah, kita hidup tak hanya untuk mencari kesenangan dunia semata. Ada akhirat yang harus kita perjuangkan dengan seimbang, tanpa berpihak ke salah satu pihak. Ibarat makan dan minum, begitulah tarbiyah. Apa yang kita rasakan ketika sehari, seminggu, bahkan sebulan tak menerima asupan makanan dan minuman? Kita akan kelaparan, kita akan dehidrasi solihah. Boleh jadi kita akan gugur karena tak ada energi yang diserap tubuh. Maka begitupun tarbiyah. Kita perlu untuk mencarger rohani dan ruhiyah kita lewat halaqah ini. Dari mereka, aku belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana seharusnya seorang muslimah yang baik dalam bertutur kata, bersikap dan berinteraksi dengan lawan jenis. Bagaimana menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua, belajar menjadi muslimah yang cerdas.
belajar menempa diri dalam dakwah. Begitu banyak pelajaran yang Allah beri lewat mereka. Maha suci Allah, betapa kadang pesanmu begitu indah, namun aku yang tak menyadarinya. Inilah hati-hati yang berhimpun dalam naungan cinta pada Robnya. Jiwa-jiwa yang saling menasihati dalam kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama di halaqah ini menjadi sebab kita berkumpul kembali di surga kelak. Solihah, ketika kelak kau bertemu Allah di surga dan aku tak ada di antara barisan kalian, maka sampaikanlah pada Allah, katakanlah bahwa aku pernah berjuang bersamamu menegakkan dakwah ini, bahwa aku pernah menjadi salah satu di antara lingkaran cinta ini. Begitupun aku padamu. Beberapa tahun bersama mereka, seolah doa Robitoh itu nyata sekali aku rasakan. Betapa dalam maknanya. Hati-hati yang dipertemukan dalam cintanya. Hati-hati yang berhimpun menegakkan agamanya. Robbi, dalam isak tangis ini aku memohon, satukanlah ikatan kami, pererat ukhuwah kami, berikan tekad yang membaja, azam yang kuat dalam membangun halaqah ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati-hati ini berhimpun dalam naungan cintamu, telah berjumpa dalam taat padamu, telah bersatu dalam dakwah padamu, telah terpadu dalam membela syariatmu. Teguhkanlah ikatannya, kekalkanlah cinta kasihnya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati-hati tersebut dengan cahayamu yang tidak pernah hilang. Lapangkanlah dada kami dengan kelimpahan iman kepadamu dan indahnya bertawakal padamu. Hidupkanlah hati-hati ini dengan makrifat kepadamu. Matikanlah ia dalam syahid di jalanmu. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan